Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 Hidup adalah Pilihan. Lintang hanya bisa menunduk pasrah. Kekuatannya yang tadi begitu di atas angin. Saat menolak kenyataan bahwa dirinya memang tengah berbadan dua, kini seolah hilang. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu ini? Kamu lihat tadi Dimitri sudah pergi? Lalu siapa yang akan menjadi ayah dari bayi itu? Hah? Kini tidak ada lagi nada lembut. Ucapan panjang lebar itu keluar dari mulut Nyonya Inara dengan nada membentak. Jadi benar kamu hamil? Kini di ruangan itu tambah lagi satu personil. Tuan Thomas datang dengan raut wajah sedih dan penuh kecewa. Lintang tak berani mengangkat kepalanya. Namun terlihat jelas tetesan air mata jatuh menetes di kedua pahanya. Tuan Thomas terduduk lesu. Dalam hatinya bertanya-tanya, inikah balasan Lintang pada dirinya? Hidup bergelimang harta sejak masih dalam kandungan. Ditambah selalu memberi apa yang anak itu inginkan. Namun kenapa seperti ini pada akhirnya? Tiba-tiba ponsel Leo berdering. Seakan membuyarkan ketegangan yang terjadi di ruangan tersebut. Tanpa menunggu dering itu berbunyi berkali-kali. Leo pun langsung mengangkat sambungan tersebut. Baiklah, jaga dia jangan sampai kabur. Aku kesana sekarang. Setelah Leo mengakhiri sambungan itu, semua orang menatap ke arahnya. Seperti meminta penjelasan dengan percakapan singkatnya barusan. Leo bangun dari duduknya. Mom, pernikahan Lintang kita adakan malam ini juga. Dimitri sudah berada di hotel. Tempat mereka akan melangsungkan pernikahannya. Dan kau. Belum sempat Mom Inara menyahuti ucapannya. Leo mengarahkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Lintang. Jangan berpikir untuk melakukan hal bodoh lagi. Cukup sudah kau menyusahkan keluarga kita. Sekarang berpikirlah, gunakan akalmu. Jika memang kau ingin menebus kesalahan besar ini, maka turuti perintahku. Dek, Lintang menatap nanar jari telunjuk Leo. Yang seakan seperti belati tepat menusuk ke jantungnya. Sakit. Setelah mengatakan hal itu, Leo mengalihkan pandangan pada Eyang Putri. Eyang, tidak perlu khawatir, serahkan semuanya padaku. Leo menatap Eyang Putri dengan sendu. Rasanya tidak tega melihat satu-satunya orang tua yang tersisa dari Mom Inara. Berwajah sedih bahkan sampai meneteskan air matanya. Setelah itu Leo segera melangkah keluar. Menuju mobil milik Dad Peter. Menggunakan mobil itu menuju ke hotel. Tempat di mana Dimitri berada. Sebab kendaraan pribadi miliknya. Dibawa oleh sang asisten pribadi untuk mengejar Dimitri. Hanya butuh 30 menit Leo sudah tiba di lobi hotel tersebut. Ini bukan hotel mewah bintang 5 yang biasa dia kunjungi. Namun untuk sekarang hotel ini sepertinya lebih aman.
daripada tempat mewah manapun di kota ini. Sebab Leo yakin para wartawan sudah berpencar di semua titik untuk mencari informasi yang berkaitan dengan keluarga Baros dan Joyo Hadikusumo. Tuan, Angga sudah menunggu kedatangan tuannya di lobi sejak 10 menit yang lalu. Di mana dia? Tanya Leo sambil berjalan menuju lift. Di lantai 4, Tuan. Ucap Angga sambil menekan lift. Setelah pintu lift terbuka, Leo dan asistennya pun segera masuk ke dalam lift tersebut. Bagaimana kau bisa membuat Dimitri mau ikut denganmu? Tanya Leo penasaran. Angga hanya tertawa kecil sambil menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Sudahlah, nanti kita bahas. Leo segera keluar dari lift dan dengan langkah panjangnya langsung menuju kamar nomor 18. Kamar yang terletak persis di sebelah kanan lift namun di paling ujung. Astaga, tidak bisakah kau memilih kamar yang dekat dengan lift? Gerutu Leo namun tidak menghentikan langkahnya barang sedetik. Ini kuncinya, Tuan. Angga menyodorkan benda pipih berupa kartu. Sebagai akses untuk masuk ke dalam kamar tersebut, pintu pun terbuka. Leo masuk seorang diri. Dia meminta Angga untuk menunggunya di luar. Ada hal yang harus dia bicarakan dengan Dimitri berdua. Kau gila Leo, kau hampir membuatku mati. Kaki Leo baru saja melangkah masuk. Namun Dimitri sudah mengumpatnya dan memberikan tatapan tajam. Leo mengerutkan keningnya, bingung. Apa maksudmu? Tanya Leo kembali membawa langkahnya. Agar semakin mengikis jarak dengan posisi Dimitri saat ini. Sudahlah, jangan berpura-pura. Pekik Dimitri sekali lagi. Kau sengaja kan meminta asistenmu untuk menabrak taksi yang membawaku itu. Hah, astaga. Pantas saja tadi Angga tidak bisa menjawab pertanyaanku. Awas saja kau Angga, aku potong gajimu 70%. Duduklah, aku kesini bukan untuk membahas hal itu. Leo memilih berjalan ke arah sofa dan duduk di salah satu sofa tersebut. Dimitri menatap kesal sepupu mantan calon istrinya itu. Bagaimana tidak kesal, di saat nyawanya hampir melayang. Leo dengan santainya duduk tenang, dengan bersilangkan kaki di sofa empuk itu. Baiklah, jika kau tak mau duduk, aku akan langsung bicara tanpa basa-basi. Tak ada kata yang keluar dari mulut Dimitri. Pria itu hanya diam, berdiri di posisinya. Dan terus melihat ke arah Leo dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku tahu kau sakit hati dengan ucapan Lintang. Dan, ya, kau benar, Lintang memang sedang hamil, dan itu pasti anakmu. Tidak, aku tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Shoot, aku belum selesai bicara. Lagi pula aku tidak sedang bernegosiasi. Leo meletakkan jari telunjuknya tepat di atas bibir berwarna pink kemerahan miliknya. Leo bukan seorang perokok.
ataupun peminum minuman beralkohol. Makanya terlihat jelas betapa sehatnya pria itu walau hanya dari bibirnya saja. Malam ini juga kau harus menikah dengan Lintang. Urusan pernikahan itu berlanjut atau tidak, itu terserah padamu. Dimitri menaikkan satu sudut bibirnya seolah mengejek ucapan Leo, anak ingusan yang usianya jauh di bawah dia. Pria itu pun ikut duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan Leo. Kemudian melipat tangan di depan dada seolah menantang Leo. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tanya Dimitri dengan tersenyum mencibir. LVB. Dimitri menautkan alisnya saat Leo menyebutkan 3 huruf itu. Apa kau lupa dengan inisial itu? Tanya Leo seraya tersenyum miring. Baiklah, aku akan ingatkan. Sepertinya kau memang lupa. Leo melemparkan ponsel miliknya tepat di atas meja, yang menjadi pemisah tempat duduk mereka. Lihatlah, itu hadiah dariku untukmu. Dimitri sedikit ragu untuk melihat apa yang ditampilkan di layar ponsel Leo tersebut. Namun dia juga penasaran kiranya apa kejutan yang Leo maksud. Dek. Kedua netra Dimitri membulat, bahkan tanpa sadar mulutnya terbuka sedikit hingga membentuk huruf O. Jadi, Dimitri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia benar-benar tidak menyangka, ternyata saham terbesar milik perusahaan pertelevisian. Tempatnya bekerja adalah milik Leo. Apa maksudnya semua ini? Tanya Dimitri dengan wajah yang tidak percaya. Kau lupa beberapa bulan lalu. Perusahaan tempatmu bekerja mengalami krisis dan hampir bangkrut. Ingatan Dimitri tiba-tiba dipaksa kembali ke hari di mana sedang marak-maraknya PHK, pemutusan sepihak dari pemegang saham tertinggi di perusahaan tersebut. Pada karyawan yang posisinya di bawah. Itu semua karena ada kasus korupsi besar-besaran di dalam badan perusahaan itu, yang membuat dana yang seharusnya digunakan untuk menggaji karyawan terpaksa harus dipakai untuk bagian produksi. Saat itu Dimitri dan beberapa jajaran di atasnya harus mencari sokongan dana yang cukup besar. Dan beberapa hari kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan investasinya dengan nilai yang cukup tinggi. Bahkan di atas harga yang diminta. Inisial pemegang saham itu adalah LVB. Awalnya Dimitri merasa aneh kenapa hanya ada inisial, bahkan yang melakukan tanda tangan. Di surat kerjasama itu adalah orang suruhan Leo, namun karena Dimitri dan beberapa staf lain tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, mereka pun akhirnya menerima kucuran dana tersebut. Tanpa banyak bertanya lagi, dan kini Dimitri tahu siapa orang di balik inisial itu. Pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Leo. Beberapa bulan telah berlalu. Sampai detik terakhir Dimitri tidak tahu yang membantunya ternyata Leo. Semua itu bermula saat Tuan Thomas, alias Uncle Thomas, datang ke perusahaannya dan secara pribadi meminta Leo
untuk membantu krisis yang tengah dihadapi oleh calon menantunya itu. Lintang sering bercerita pada kedua orang tuanya betapa sulitnya Dimitri mencari investor. Kedua orang tua Lintang tidak tega. Namun mereka pun tidak bisa membantu terlalu banyak. Akhirnya Uncle Thomas memberanikan diri meminta bantuan kepada Leo. Beruntungnya beberapa hari setelah itu, Leo bersedia menggelontorkan dana. Hampir mencapai 1 T untuk perusahaan Dimitri. Dan sampai detik ini yang tahu hanya Uncle Thomas dan asisten pribadinya, Angga. Namun tanpa semua orang tahu pula, sejak kejadian itu perusahaan Dimitri semakin sukses. Dan keuntungan yang Leo dapat dari hasil kerjasama itu sudah mencapai ratusan juta dalam waktu beberapa bulan saja. Kalau kau tidak mau menikah dengan Lintang, maka aku akan menarik semua dana yang telah kukucurkan ke perusahaan itu. Berikut dengan bunganya terhitung sejak 10 bulan yang lalu. Dek. Wajah Dimitri menjadi pias. Tak ada sorot menantang lagi dari kedua netranya. Dihadapkan dengan dua pilihan, pergi atau tetap di sini untuk menikah dengan Lintang malam ini juga. Hidup adalah pilihan, kamu hanya bisa memilih satu, tidak bisa keduanya. Ujar Leo seperti tahu apa yang tengah dipikirkan oleh pria di hadapannya. Seraya tersenyum smirk dengan tatapan yang begitu dalam. Aku tidak punya waktu, cepat putuskan sekarang juga, sungut Leo tegas. Baiklah, aku akan menikah dengan Lintang. Tapi, Leo langsung bangun dari duduknya. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi, persiapkan dirimu, sebentar lagi akan ada orang yang datang. Untuk membantumu berganti pakaian. Itu adalah kalimat terakhir yang Leo katakan. Sebab sedetik kemudian dia kembali melangkah keluar dari kamar tersebut. Tidak lupa Leo pun mengambil ponselnya. Yang masih ada di genggaman Dimitri dengan kasar. Sementara di ruangan itu hanya menyisakan Dimitri yang masih terpaku. Hingga lagi-lagi harus menelan pil pahit berhadapan dengan Leo. Jika saja aku lebih teliti saat itu. Semua tidak akan terjadi, sial. Pekik Dimitri seraya menjambak rambutnya sendiri, frustasi. Carikan pakaian ganti yang terbaik untuk Dimitri. Mereka akan menikah malam ini juga. Ucap Leo berbicara sambil berjalan menuju lift lagi. Angga sampai tidak bisa berkata-kata. Leo selalu memiliki caranya sendiri. Untuk menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya, Angga ingat betul. Bagaimana Leo dengan sukarela membantu perusahaan Dimitri tanpa meminta imbalan apapun. Padahal nominal yang dikeluarkan tidak sedikit, meski terlihat dingin dan cuek. Nyatanya Leo lah orang yang paling peduli pada sekitarnya. Cek, kenapa bengong? Ayo masuk, kau harus menjelaskan sesuatu padaku, seru Leo setelah masuk ke dalam lift. Sementara asistennya itu masih terpaku, tepat di depan pintu lift yang terbuka lebar. Dek,
Angga bersusah payah menelan selaivanya. Terpaksa Angga pun ikut masuk ke dalam lift tersebut. Maaf, Tuan. Hanya itu yang bisa Angga katakan. Cek, aku sudah tahu. Kau sengaja menabrak taksi yang dikendarai Dimitri, bukan? Angga mengangguk pelan sambil menunduk. Tak berani menatap langsung wajah tuannya. It's okay, tidak apa-apa. Leo menepuk bahu Angga dengan tersenyum penuh arti. Membuatnya malah semakin terlihat menakutkan. Aku akan memotong gajimu sebagai biaya kerusakan mobil kesayanganku yang kau pakai untuk menabrak taksi Dimitri. 35% tiap bulannya, bagaimana? Rasanya Angga ingin menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Untuk meluapkan kekesalannya pada Leo. Bukankah tadi dia mengatakan, bagaimanapun caranya jangan biarkan Dimitri sampai pergi dan melakukan penerbangan kemanapun. Dan itulah cara yang Angga pilih. Sengaja menabrak taksi yang di dalamnya ada Dimitri. Agar kendaraan itu berhenti seketika. Namun Angga tidak semena-mena pada supir yang mengendarai kendaraan itu. Angga memberikan kartu nama tuannya. Yang tertulis di sana ada nama besar perusahaan Baros. Setelah itu Angga langsung membawa Dimitri. Dengan sedikit paksaan dan juga ancaman. Angga mengatakan bahwa Leo bisa melakukan apapun jika keinginannya tidak dituruti, termasuk pada Dimitri. Yang bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Leo. Jangan lupa siapkan juga penghulunya. Dan ingat, jangan sampai ada wartawan yang meliput kejadian malam ini. Tegas Leo dengan tatapan tajam. Membuyarkan lamunan Angga yang memikirkan kejadian beberapa jam lalu. Baik, Tuan. Jawab Angga sedikit lesu. Mengingat gajinya akan dipangkas untuk mengganti kerusakan mobil Leo. Jika saja Leo tahu Angga memberikan kartu namanya pada supir taksi tadi. Mungkin bulan ini Angga tidak akan menerima gajinya. Pukul 7 malam. Ibu kota tiba-tiba diguyur hujan lebat. Lintang beserta keluarga besarnya masih terjebak dalam kemacetan lalu lintas malam itu. Di dalam mobil yang dikendarai oleh Tuan Thomas hanya ada keheningan. Tidak ada senda gurau, bahkan sekedar berbicara satu sama lain pun tak ada. Sejak masuk ke dalam mobil, Lintang hanya membuang pandangan keluar jendela. Pun begitu dengan Nyonya Bia yang duduk di sisi kiri Tuan Thomas. Yang tengah menjadi supir pribadi mereka. Setelah kembali sadar, Nyonya Bia tidak mengatakan sepatah kata pun. Terlihat dari rautnya. Ibu satu anak itu masih sangat shock dan tidak percaya atas kejadian yang begitu cepat ini. Sementara di mobil yang lain, Eyang Putri duduk di belakang bersama dengan Nyonya Inara. Dan Tuan Peter duduk di samping supir pribadi keluarga Baros. Untuk keluarga besar mereka yang lain,
Diminta oleh Eyang untuk tidak ikut serta, sebab semakin banyak orang akan semakin menarik perhatian. Sudah lebih dari 40 menit. Kendaraan mereka masih belum tiba di hotel tempat acara berlangsung. Leo melihat arloji di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 8 tapi mereka belum juga tiba. Gumam Leo yang duduk di lobi hotel bersama Angga dan satu orang penghulu. Akibat terlalu sibuk mengerjakan ini dan itu. Tanpa disadari, Leo sudah melupakan sesuatu yang penting. Bahkan sampai detik ini pun Leo tidak menyadari hal itu. Alexandra, entah bagaimana nanti hubungannya. Leo yang tidak ada kabar seharian. Pasti menjadi tanda tanya besar di kepala gadis itu. Ah, sudahlah. Mungkin saja Ale akan mengerti jika nanti Leo menjelaskannya. Tuan. Angga bangun dari duduknya saat melihat beberapa orang masuk ke dalam lobi. Akhirnya, gumam Leo yang langsung beranjak menghampiri ke-6 orang tersebut. Setelah berbicara sedikit, Leo langsung mengajak ke semua orang itu untuk menuju salah satu kamar yang ada calon mempelai prianya. Lintang menghembuskan nafasnya, sesak, saat Leo sama sekali tidak menyapanya lagi. Mereka semua pun masuk ke dalam lift menuju lantai 4, saat pintu kamar terbuka. Semua mata langsung tertuju pada satu orang pria, yang sudah rapi dengan jas berwarna dark blue. Lengkap dengan dasi kupu-kupu yang terpasang di kerah bajunya, tidak perlu berlama-lama. Langsung saja laksanakan akad nikahnya, ucap Leo yang diaminkan oleh seluruh keluarga. Lagi pula apa yang ditunggu lagi? Pernikahan impian mereka sudah hancur. Tak ada lagi pesta meriah yang akan dilaksanakan lusa nanti. Sudah bagus Leo masih mau mengurusi hal ini. Jika tidak, sudah dipastikan keluarga besar mereka akan terkena imbasnya. Bagaimana saksi, sah? Tanya penghulu sesaat setelah Dimitri mengucapkan ijab kabulnya. Sah. Jawab seluruh keluarga serempak, meski menikah di bawah tangan. Tapi mahar yang diberikan Dimitri tidak main-main. Pria itu memberikan satu set perhiasan. Dengan harga mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Memang hadiah itu sudah Dimitri persiapkan. Dan akan diberikan pada Lintang setelah resepsi mereka selesai diadakan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dan tidak mungkin kembali lagi menjadi nasi, bukan? Maka mau tidak mau Dimitri harus menelan bubur itu. Meskipun rasanya hambar, tanpa garam dan bumbu yang lain. Angga, bereskan. Ujar Leo pada asistennya. Maksud Leo adalah Angga harus membuat penghulu itu. Tutup mulut untuk selama-lamanya. Jangan sampai setelah kejadian ini. Dia bernyanyi dan membuat blunder pada media. Baik, Tuan. Angga pun keluar dari kamar itu bersama dengan Pak Penghulu. Sementara di dalam ruangan itu masih ada ketegangan. Dimitri, aku tahu kau orang yang baik. Maaf aku memakai cara konyol ini. Batin Leo menatap sedih wajah Dimitri.
Pria itu tengah berpikir. Bagaimana jika dirinya yang berada di posisi Dimitri? Oh, ayolah, siapapun pasti tidak ingin ada di posisinya sekarang. Hampir menikah dengan wanita yang disayangi. Namun wanita itu tiba-tiba membatalkan di 3 hari sebelum pernikahan. Belum lagi wanita itu dengan lantang mengatakan bahwa mencintai pria lain. Dimitri. Sudah jatuh tertimpa duren pula. Sudah jatuh kena duri pula. Sakitnya double, tentu saja. Dimitri. Nyonya Bia akhirnya mengeluarkan suaranya lagi. Namun suara itu terdengar berbeda. Ada getaran dan tangis yang tertahan. Saat wanita itu menyebutkan nama Dimitri, aku yakin kamu pria baik dan bijaksana. Bagaimana kehidupan Lintang selanjutnya aku tidak ingin tahu lagi. Aku serahkan Lintang padamu. Dek. Lintang langsung melihat ke arah Mom Bia. Mom, pekik Lintang tidak suka. Nun seolah tak terlihat. Nyonya Bia sama sekali tidak terusik dengan suara Lintang yang memecah keheningan di kamar tersebut. Eyang Putri dan kedua orang tua Leo pun terkejut dengan kalimat yang terlontar dari mulut Nyonya Bia. Begitupun dengan sang suami, Tuan Thomas. Sepertinya sudah tidak ada alasan lagi aku berada di sini. Kalau begitu aku permisi. Nyonya Bia pun beranjak dari duduknya. Kemudian tanpa mengatakan apapun lagi langsung pergi begitu saja. Bahkan panggilan sayang dari sang suami dia abaikan. Setelah perginya Nyonya Bia dari kamar hotel itu, yang juga diikuti oleh seluruh keluarga kecuali si pengantin baru. Kini Leo tengah berada di lobi hotel, mengantarkan keluarganya untuk kembali ke kediaman Eyang Putri. Astaga! Leo menepuk keningnya pelan. Karena banyaknya permasalahan yang harus dia selesaikan hari ini, sampai membuatnya lupa pada Alexandra. Padahal dia sudah bilang akan menjemputnya di perusahaan Lincoln selepas jam pulang kantor. Bagaimana ini? Tanyanya pada diri sendiri dengan wajah kebingungan. Ada apa, Leo? Tanya Dad Peter yang sudah berada di samping pintu mobilnya. Eyang Putri dan Nyonya Inara pun ikut terkejut dengan tingkah Leo yang terlihat aneh. Sementara Auntie Bia dan Uncle Thomas sudah lebih dulu pergi untuk pulang ke rumah mereka. Dad, hubungi supir Eyang saja ya. Aku pinjam mobilnya. Dengan tergesa-gesa Leo bergegas masuk ke dalam mobil itu. Lalu duduk sempurna di kursi pengemudi. Untung saja supir pribadi Dad Peter masih setia menunggu di lobi. Jadi Leo bisa leluasa meminjam mobil pribadi dedinya, karena tidak mungkin Leo menjemput Ale. Menggunakan mobilnya yang rusak, yang disebabkan oleh ulah asistennya Angga. Tanpa pamit, Leo langsung tancap gas keluar dari pelataran hotel tersebut. Astaga, dasar anak itu. Kenapa pergi tanpa permisi, dasar gak sopan. Ini kan masih ada Eyang, gerutu Nyonya Inara kesal.
memandang lurus kendaraan roda 4 yang dikendarai putranya itu yang kini sudah tak terlihat lagi. Angga. Tuan Peter memanggil Angga yang posisinya berada di belakang mereka. Memang kenapa mobil Leo? Bukannya tadi kamu yang membawanya ke sini? Tanya Dad Peter meminta penjelasan. Itu tuh Tuan, Angga terbata bahkan sebelum dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Sudahlah nanti saja bahasnya, aku sudah lelah. Sahut Eyang tak sabaran. Memang ini sudah lewat pukul 9, ditambah cuaca pun tak sebagus tadi sore. Gerimis tiba-tiba saja mendera kawasan itu, membuat tubuh Renta Eyang semakin terasa lelah dan ingin segera beristirahat. Tidak perlu panggil sopir lagi, terlalu lama, pesankan saja taksi. Seru Eyang lagi pada Angga. Wanita paruh abad itu lalu masuk kembali ke dalam lobi, untuk sekedar duduk di kursi yang ada di dalam lobi tersebut. Berada di tengah kemacetan. Sekali lagi membuat Leo memijit pelipisnya yang berkedut nyeri. Bahkan rasa bersalah pun menyeruak begitu saja. Permasalahan Lintang benar-benar membuang banyak energi yang Leo punya. Jangankan untuk memberi kabar pada kekasihnya. Untuk sekedar makan saja Leo lupa. Bersambung.